Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan menceritakan bagaimana penyerangan Sultan Ageng Tirtayasa melawan VOC. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok-kelompok saya yang bernama Ihsan, diri saya sendiri Ratna, Zafir, dan Ariel, serta Adel dan Faza. Oke, sebelum itu kalian harus mengetahui siapa itu Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa berasal dari Banten dan ia lahir pada tahun 1631 dengan nama kecilnya yaitu Abdul Fattah. Ia lahir dari seorang ayah yang bernama Sultan Abdul Mali Ahmad dan ibunya yang bernama Ratu Maruta Kusuma. Sejak kecil ia mempunyai gelar yaitu Pangeran Surya, dan setelah ayahnya meninggal pada tahun 1650, ia diangkat menjadi Sultan muda yang bergelar Pangeran Adipati. Pada zaman dahulu, hiduplah kerajaan Banten yang dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Ia memimpin kerajaan Banten sejak 1651 sampai 1683 Masehi. Kesultanan Banten mencapai kejayaan di bawah kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa pada masa 1651 sampai 1683 Masehi. Sejak abad ke-16, karena wilayahnya yang cukup strategis, Banten dikenal juga sebagai pusat perdagangan internasional dengan komoditas utama berupa lada. Pada saat itu, Banten dapat mengungguli Makassar dan Aceh sebagai bandar perdagangan lada terbesar di kepulauan Indonesia. Mulai tahun 1619, VOC sudah berhasil menguasai dan membangun benteng pertahanan di Batavia atau yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Hal tersebut menyebabkan kedua belah pihak, Banten dan VOC, saling bertikai untuk menjadi pusat perdagangan internasional. Lalu, pada tahun 1651 Masehi, seseorang yang bernama Pangeran Surya naik menjadi pemimpin di Kesultanan Banten yang bergelar Sultan Ageng Tirtayasa. Pada masa kepemimpinannya, perlawanan terhadap VOC semakin memanas. Hal itu terjadi karena Sultan Ageng Tirtayasa berhasil menerapkan politik pemerintahan yang anti VOC, sehingga hal tersebut dianggap mengganggu praktik monopoli perdagangan yang dimiliki oleh VOC. Alasan mengapa ia sangat menolak keberadaan VOC di Banten. Nah, pada alasan pertama yaitu adanya blokade dan gangguan yang dilakukan VOC terhadap kapal dagang dari Cina dan Maluku yang akan menuju Banten. Nah, pada alasan kedua, adanya keinginan VOC untuk memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa. Nah, pada alasan ketiga, yaitu VOC menghalangi kegiatan perdagangan di Banten dengan menghadang para pedagang Cina yang sedang berlayar di Banten. Untuk memperkuat posisinya sebagai bandar perdagangan internasional dan mengalahkan dominasi VOC di Batavia, Banten membuat strategi untuk memulihkan kembali Banten sebagai pusat perdagangan internasional dengan cara yang pertama dengan cara mengundang pedagang dari Inggris, Portugis, Denmark, dan Prancis untuk berdagang di Banten. Nah, yang kedua, meluaskan interaksi dagang dengan bangsa Cina, Persia, dan India. Yang ketiga, mengirimkan beberapa kapal yang bermaksud mengganggu pasukan VOC. Nah, yang terakhir, membuat saluran irigasi dari sungai ujung Jawa sampai Pontang yang ditujukan sebagai persiapan suplai perang dan pengairan sawah. Sultan Agung Tirtayasa sempat didesak untuk menandatangani perjanjian perdamaian oleh VOC, tetapi ia berani menolak perjanjian tersebut. Perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa dimulai dengan menyasar pabrik-pabrik serta kebun-kebun milik VOC pada tahun 1656. Para pasukan kesultanan tersebut menyerang dengan cara menyabotase dan membakar kampung-kampung milik Belanda yang menjadi benteng utama mereka. Hal itu membuat Banten memiliki atau memperoleh kapal-kapal dari VOC dan mendapatkan pos-pos penting mereka. Di tengah situasi konflik, pada tahun 1671, Sultan Ageng Tirtayasa menitahkan Sultan Haji yang merupakan anaknya untuk menjadi orang yang mengurus segala masalah yang ada di dalam Banten.
Sedangkan untuk segala masalah yang terkait dengan luar negeri merupakan urusan Sultan Ageng sendiri. Tetapi pengangkatan Sultan Haji justru menguntungkan VOC karena Sultan Haji mudah dipengaruhi. Setelah itu, berkat dukungan VOC, Sultan Haji justru merebut kekuasaan Banten dan menjadi raja di Istana Surosowan pada tahun 1681. Sultan Haji melakukan kesepakatan kepada pihak Belanda karena pihak Belanda ikut campur dengan imbalan. Pihak Belanda mengajukan persyarat sebagai berikut. Yang pertama, karena Cirebon harus diserahkan kepada kekuasaan VOC. Yang kedua, hanya VOC yang diizinkan untuk berjualan, untuk negara lainnya tidak diizinkan berjualan. Yang ketiga, jika melanggar aturan tersebut, maka kena denda Rp600. Yang keempat, pasukan Belanda yang berada di dalam daerah Periangan dan garis tepi pantai harus ditarik mundur. Perlakuan Sultan Haji ini membuat para rakyat Banten itu kesal sehingga tidak mau mengakui dirinya sebagai pemimpin Kesultanan Banten. Bahkan rakyat Banten sendiri ingin menyerang Sultan Haji untuk memperebutkan kembali Kesultanan Banten. Penyerangan ini dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa dan pada tahun 1682 Sultan Haji terpaksa mundur karena kerajaan Surosowan diserang dan dikepung oleh pasukan Sultan Ageng Tirtayasa. Akan tetapi VOC datang untuk memberikan bala bantuan ke Sultan Haji. Dan di saat itulah pasukan Kesultanan Sultan Ageng Tirtayasa dipukul mundur dan para pasukan pemimpinnya dijadikan sebagai buronan. Ia bersama para pasukannya melarikan diri ke Rangkas Bitung dan selama kurang lebih 1 tahun melakukan perlawanan di sana. Sultan Ageng Tirtayasa selalu dibujuk untuk menyerah atau memberhentikan perlawanannya. Sampai di mana ia mulai kewalahan, ia memilih untuk mengasingkan diri ke pedalaman. Sultan Haji lalu membujuk ayahnya untuk kembali ke kesultanan. Tetapi itu adalah salah satu cara untuk menangkap Sultan Ageng Tirtayasa. Akhirnya pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan dipaksa untuk menyerahkan tahtanya kepada Sultan Haji. Sesudah beliau tertangkap, ia dibawa ke penjara di Batavia sampai akhir hayatnya. Sultan Ageng Tirtayasa dimakamkan di kompleks pemakaman Raja-Raja Banten yang terletak di sebelah utara Masjid Agung Banten. Pada tanggal 1 Agustus 1970, ia diangkat sebagai seorang pahlawan nasional Indonesia oleh karena perjuangannya di tanah Pasundan. Sultan Ageng Tirtayasa adalah sultan yang berani memberikan perlawanan sengit terhadap VOC. Ia menunjukkan betapa kuatnya semangat dan tekad keberanian beliau untuk melawan kezaliman. Kita dapat berkaca dari keberanian dan semangat membara untuk menjadi seorang pemimpin. Oke, sekian cerita perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa melalui VOC dari kita. Terima kasih. Bye. Bye.